Oke, semua sudah masuk ya? Ada yang belum masih di luar? Oke, baik. Maksudnya insya Allah yang ini betul-betul penerangan saudari. Ya, mudah-mudahan jelas nampaklah macam mana cara pelaksanaan umrah dan haji, begitu. Ya, yang penting kita nampaklah gambarannya macam mana. Sebab kita ini kalau bilang tidak pernah ini kan, saudara, tidak pernah belajar pasal komputer, cerita pasal mouse, kita bayang-bayang mouse itu macam mana. Jadi kita dibayang melontar, macam mana kita melontar, tidak tahu juga kan. Jadi biar kita nampak, kita buat begini melontar banyak, kan. Kadang-kadang kita melontar ini gede-gede kan, ada yang melontar betul-betul yang marah. Jadi macam mana cara melontar? Jadi biar kita nampak, boleh bila kita sudah di sana, insya Allah kita nampaklah sudah boleh sudah buat dengan betul. Jadi ibadahnya itu ialah orang bilang 100% lah ya. Kalau ada salah, potong lagi. Salah lagi, maksudnya tetap sah, betul sudah. Lulus tetap lulus, tapi bila salah, potong, bayar, potong markah, betul. Jadi untuk mendapat 100% haji atau umrah yang mabrur, mestilah 100%, betul sudah. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan semuanya boleh ambil perhatian, ya, apa yang dikongsikan oleh saudara insyaallah. Oke, terima kasih pelajaran Inggris. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun istirahat, telah pun minum sedikit untuk melepaskan kita punya ialah kadang-kadang kita manusia ini tidak terlepas daripada lemah. Kita dalam keadaan tidak berubah, ialah terlampau lama 2 jam 3 jam itu pun sudah membuat keadaan kita sudah berubah. Jadi kita terima sebagai itu adalah fitrah manusia insyaallah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi dengan saya suka berikan tadi. Saya kembali kepada zikir harian ya. Sebab mungkin ada yang tidak sempat, ada yang tidak tertulis di dalam telepon ataupun tidak terekam. Jadi dia bukan mengikut 1, 2, 3, tidak. Dia mengikut hari. Kalau contoh yang bermula selalu kita buat pada hari Ahad lah. Hari Ahad kan perkiraan kita di hari Ahad lah. Hari Ahad ya Hayyul ya Qayyum. Nah, kemudian hari Sabtu pada hari ini yaitu La ilaha illallah 1000 kali. Kemudian hari Isnin, hari Jumat kan, Ahad, Sabtu, Jumat, ya Allah ya Allah hari Jumat. Kemudian hari Khamis
Subhanallah, subhanallah 1000 kali juga. Kemudian hari Rabu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian hari Selasa yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Kemudian hari Jumat, sudah kan? Sudah 7 hari. 7 hari ini sampai sekarang kita latih, kita buat harian itu, insya Allah akan menjadi satu beban. Bila mana kita tidak melaksanakan zikir ini, macam ada sesuatu yang kita lupa, yang kita tidak ingat, apa yang saya tertinggal ini. Jadi kita latihkan, insya Allah akan menjadi satu rutin. Sebab kita sudah pun menyelesaikan 1000, kemudian barulah kita berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Oke, boleh paham ya? Insya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang kata penghalang. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam peliharaan Allah. Mudah-mudahan segala amal juga yang kita lakukan menjadi ibadah kepada kita insya Allah. Jadi baik, sekarang kita akan masuk kepada seperti mana yang telah belajar rukun haji berapa? Oke. Rukun haji ada, wajib haji ada, wajib haji ada 5 lah. 5 sebab tidak ada hukum haji. Jadi baik, tertib itu termasuk dalam rukun. Tertib walaupun dia tidak dibuat, walaupun dia tidak dipekerjakan, tetapi dia urutan. Maksudnya daripada satu niat, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Oke. Boleh paham itu? Insyaallah. Itu perkara asas. Perkara asas. Jadi niat tadi di mana? Di mana? Ya di mana-mana saja. Kalau orang umrah, dan kita insya Allah senantiasa mengerjakan haji tamattu. Kalau daripada Malaysia ini dia banyaknya haji tamattu. Dia kerjakan dulu umrah, baru dia mengerjakan haji. Apatah lagi kalau dia memang semata-mata untuk berumrah lah. Jadi kalau daripada bulan umrah kita lihat, kalau orang yang berumrah dan juga berhaji, sebab dia akan masuk dalam keadaan dia berumrah. Haji tamattu itu dipanggil dengan haji tamattu. Jadi haji qiran, haji ifrad itu lain cara dia. Haji ifrad ini memang yang bagi orang yang itulah terutamanya, sebab dia akan senantiasa dalam berihram, mengucap pakaian ihram itu bagi lelaki, dan dia akan menjaga pantang larang. Pantang larang itu ada berapa? Ada 13 perkara. Alhamdulillah. Baik, jadi perkara-perkara itu bermula daripada kita berniat. Bermula pantang larang ini bila sudah kita berniat dalam haji ataupun umrah. Sebab itu bila musim haji, saya tidak galakkan para jamaah untuk terus-terus bila sudah dikatakan kita berjalan ke Arafah, kita terus berniat. Jangan. Sebab kadang-kadang kendaraan itu menjadi lambat. Kadang-kadang penghalang kepada kita tidak berjalan. Kita jangka pada 8 hari bulan, yaitu hari Tarawih, dipanggil hari Tarawih, 8 Zulhijjah akan diangkat ke Arafah. Tetapi perkara-perkara yang kemungkinan yang kita tidak tahu berlaku sekarang ini, maka jangan dulu kita berniat setelah belum ada lagi kendaraan di hadapan hotel kita. Oke? Sebab bila sudah kita berniat, maka kita telah menanggung 13 pantang larang. Bila sudah kita tidak terlaksana kita punya hukum salah satu tadi, maka kita sudah
kecuali katanya kita terhalang kenapa? Karena musuh, karena perjalanan kita tadi dalam keadaan kita tidak dibenarkan oleh pihak-pihak pengurusan, itu berlaku. Jadi sebab itu bila kita berniat setelah sudah ada bas di hadapan kita ataupun kita sudah melangkah ke bas itu, barulah kita berniat haji. Haji ini niat dia di tanah suci, bukan seperti umrah. Umrah berniat di mana? Di miqat. Di miqat itu di mana? Di atas kapal terbang. Di atas kapal terbang. Di Qarnul Manazil. Di Qarnul Manazil itu kita berniat di atas kapal terbang. Nah, ini sama ada kita haji ataupun umrah. Boleh paham kita? Boleh paham kan? Boleh, ada yang tidak paham? Ataupun tidak boleh bertanya? InsyaAllah itu mudah-mudahan paham. Baik, setelah kita di Kuala Lumpur, kita akan diarahkan untuk masuk dulu ke Mekah. Contoh kita masuk ke Mekah. Kalau kita daripada Madinah, maka di Bir Ali kita akan bermikat lebih kurang 10 minit, 8 minit kita bersama. Dekat sahaja daripada penginapan kita. Baru kita menuju ke Mekah. Kalau kita masuk dulu ke Madinah lah. Tetapi kalau kita masuk daripada Mekah terus ke Jeddah terus ke Mekah, maka kita akan berniat di Qarnul Manazil, yang mana pada akhir-akhir ini kita akan melawat di bawah, yaitu Taif. Qarnul Manazil itu terletak mesinnya itu di Taif itu. Begitu. Jadi kalau kita datang terus ke Taif, ada juga yang pendek membuat begitu untuk memudahkan. Ingat ini, saya peringatkan diri saya dan saya peringatkan kepada semua jemaah. Jangan main ikut-ikutan, sebab sekarang Muzakarah pihak tabung haji telah memutuskan bahawa sesiapa yang keluar ke Taif, dia dikira kena tawaf walaupun dia berulang balik. Dia kena tawaf balik sebab dia sudah mencukupi 2 marhala, yaitu 91 perjalanan dia punya jauh marhala. Oke? Jadi bagi yang tidak mau, dia kan berdosa lah. Dia kata tidak, ada juga yang berpendapat, dia kata tidak perlu kita tahu pada sebab kita berulang kali. Tidak, sebab syaratnya untuk meninggalkan Ka'bah, untuk meninggalkan Mekah, dia 2 marhala. Dia mesti tawaf wada. Jadi ada juga orang terus membuat ke sana, dia terus masuk ke Taif dulu, baru tidur di sana, baru dia mengerjakan berniat di sana, baru dia masuk ke Mekah. Ada juga daripada di atas kapal terbang itu dia akan mula untuk berniat di Qarnul Manazil, itu di atas kapal terbang, di bawah kita lebih kurang 1 jam sebelum kita landing. Makan kedua lah, kita ingatlah bila makan kedua maka pasanglah niat di Jawa. Kita terus niat, takut nanti kita terlepaskan. Kalau umrah lah begitu. Terlepas daripada kita makan kedua itu, maka kita boleh berniat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Apa itu yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan? Sebab mohon ampun dan maaf, kita banyak kita nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tapi di dalam hati kita tadi apa yang kita simpan, apa yang kita maksudkan untuk kita berniat, kosongkan. Mohon ampun dan maaf, Cina sekalipun boleh dia bercakap saja umrah karena umrah dan aku berihram dengannya boleh, tetapi pengisian dalam arti kata yang kita akui, yang kita sambut betul-betul dengan perintah Allah. Apa? Ramai orang pergi haji, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, habis katanya sudah kembali, sudah selesai. Tetapi pengisian dalam niat kita tadi mau dibagi tahu atau boleh ada yang sudah tahu? Tahu sudah? Dibagi tahu.
Insya Allah saya akan beritahu karena mohon ampun dan maaf. Walaupun kita khusus begini, saya enggak ke tabung haji. Kalau kita tidak mengatakan yang tersirat itu, maka orang akan memahami. Selesai, niat dia sudah selesai. Tetapi yang kita tasdikkan di hati kita, karena itu saya kata tadi pada awal-awalnya, tidak ada mohon ampun dan maaf walau banyak kali. Macam contoh saya, banyak kali pun saya membawa umrah, membawa haji, berkali-kali pun 1 tahun itu mau 7 kali, tetapi tidak ada aurah, tidak ada arti, tidak ada pengertian dalam jiwa kita. Hadirnya Allah itu untuk kita. Karena kita tidak tahu matlamat kita, kita tidak tahu natijah kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita kejar itu, apa yang kita buat. Kosong tiada, kosong. Maka baliknya kita menjadilah sifat yang kekal di jiwa kita tadi, sifat yang terdahulu, yang dulunya kita suka mengumpat, suka menjaga orang, kita suka menjaga tepi kain orang, kita tidak jahit pun tidak apa. Sifat itu daripada bakhilnya kita semua, dia akan tetap di hati kita. Karena tidak ada aurah, tidak ada wujud di dalam hati kita ini. Apa pekerjaan kita ke sana? Apa janji kita dengan Allah? Betul? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Itu sebenarnya tujuan kita. Saya ini pergi sana ini bukan saya mau ke Mekah, tetapi saya mau menziarahi Baitullah. Saya mau tawaf. Setelah saya tawaf, saya akan bersa'i. Setelah saya bersa'i, saya akan bergunting dan saya akan akui wa ahramtu biha. Saya akan mengaku bahwa saya akan menjaga pantang larang yang ditentukan oleh hukum syara. Betul? Baru sempadan. Ada ketakwaan kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kita datang suka-suka mendengar orang umrah, oh saya pun umrah. Kita dengar wajiran itu berkali-kali dia umrah, kamu tidak umrah, kita pun ikut. Tetapi kosong. Akhirnya kita membawa balik dengan hasil yang tidak ada makna. Masih juga sifat kita, perangai kita seperti dahulu. Karena kita tidak ada kita tahu. Kita tidak mengaku bahwa saya datang ke sana untuk membuktikan saya nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah berapa umur kita, disitulah adalah kiblat kita yang selama ini bertahun-tahun sehingga umur kita kepada 70 tahun dan 60 tahun. Ini baru saya nampak di hadapan kita sudah. Dan saya akan berjanji, ya Allah, saya akan berjanji mulai hari ini saya akan ikut peraturan-peraturan yang telah digariskan Tuhan dalam hukum Allah. Itu mohon ampun dan maaf. Berbalik-balik kita ke Mekah, berbalik-balik kita ke umrah. Tiada kesan di hati kita. Karena itu hati kita terlalu keras. Kita tidak nampak kebesaran Allah melalui kita datang ke Mekah, ke Madinah. Kalau untuk kata dua cerita saja. Bagaimana ada cerita sedangkan ada semua di sana, ada bukti. Contoh kita kata Rasulullah sebagai ikutan, sebagai sejarah. Isra dan Mi'raj menerima perintah sembahyang itu dengan live, dengan dia menaiki arsy Allah. Tapi kita tidak percaya, kita kata itu. Sedangkan Rasulullah makam dia ada di Madinatul Munawwarah. Ada kekasih Allah yang disemadikan di dalam Masjidil Nabawi. Kemudian kita bertawaf dengan membesarkan kuasa Allah. Sebab itu tawaf itu kita mesti tahu tawaf. Tidak boleh kita campuri dengan niat-niat yang lain. Tidak boleh. Sebab itu kita kena tutup telepon, kita kena tutup semua perhubungan kita dengan duniawi, supaya kita dapat menghayati kita datang karena Allah dan segala janjimu
saya tuntut pada hari ini untuk bekalan saya nanti menghadapmu ya Allah. Itu yang kita harapkan. Masya Allah, subhanallah, besar. Maka jadinya kita sehingga kita kembali daripada tanah suci tadi menjadi rutin, menjadi kebiasaan, menjadi hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita sudah di sana bunyi saja ataupun sebelum bunyi azan kita sudah tahu waktu, sampai di sini kita lebihkan lagi. Bagi lelaki dia akan turut berjamaah, dia akan meraihkan masjid, dia akan datang untuk berjemaah. Yang wanita pula dia akan menjaga waktu. Bukan pula nanti sudah saya sembahyang 100.000 kali ganda pahala saya itu berapa sudah. Saya punya pahala di sana, saya tidak sembahyang di sini pun boleh. Kan di Madinah pun 100.000 kali ganda, di sini pun saya tidak sembahyang, tidak mengapa. Jadi kenapa kita tidak kekalkan? Kita tidak sembahyangkan, kita tidak masukkan dalam diri kita itu pekerjaan kita sehingga kita balik ke tanah air kita. Ini tanda-tanda kemabruran itu sebenarnya. Bukannya tanda kemabruran itu di sana, tidak. Sebab itu menjadi rutin. Bila kita berada di tanah suci Makkah, Madinatul Munawwarah, kita akan menjaga waktu kita. Betul atau tidak? Kita akan sentiasa menunggu. Sebab kita tidak perlu lagi untuk kita memasak. Kita tidak perlu lagi untuk melayani suami. Tidak perlu semua itu. Kita hanya beribadah. Tetapi sayangnya berapa orang, berapa manusia, berapa hamba Allah yang budaya itu dikekal. Berapa? Yang banyaknya di sana saja, bila baliknya tidak ada apa-apa. Sudah juga saya pergi umrah, katanya sudah dikira saya punya pahala di sana. Jadi ingat para Abdul Rahman rahimahumullah, saya suka memperingati diri saya dan para semua jemaah yang di hadapan ini. Kita kena bersyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dibagi ruang, dibagi peluang untuk kita nikmati dan kita masih lagi bernapas. Kita dibagi ruang untuk kita beribadah, menyembah Allah sebagai Khalik kepada kita. Kita gunakan sebaik mungkin daripada sana. Kemabruran itu terjadi di sini. Bukan kemabruran haji, bukan kemabruran umrah itu di tanah suci, tidak. Kemabruran itu bila ada kita sudah balik ke tanah air kita, itu tanda perubahan dari sudut sifat dan tingkah laku kita serta ibadah kita. Itu menjadi kemabruran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang mabrur. Insya Allah. ada sudah ada. Jadi insya Allah. Sebab itu alhamdulillah. Sebenarnya ini kalau kita begini dia kena ada khas begitu. Tidak mencukupi masa kita untuk satu hari begini dengan dicampur dengan amal. Tapi tidak apa. Apapun itu adalah ketentuan Allah. Sebarang pertanyaan insya Allah. Nanti ambil telepon siapa yang inginkan untuk penjelasan. Insyaallah kita sama-sama menguraikan perkara-perkara yang menjadi kemabruran, karena kemabruran para jamaah insyaallah menjadi pahala kepada diri saya seandainya kita mengamalkan bersama-sama insyaallah. Jadi baik. Tawaf nanti sekarang kita akan bergerak. Sekarang kita buat dulu umrah, kayak umrah dulu. Jadi semua para jamaah yang melakukan umrah semada haji pun sama-sama juga. Jadi seperti yang kita ketahui, kita akan berada di Kuala Lumpur. Kononnya sekarang kita berada di Kuala Lumpur dan kita akan berangkat masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah. Jadi diminta para jemaah semua agar lelaki memakai pakaian ihram. Jadi konon-kononnya sudah memakai ihram lah. Jadi anggaplah sudah memakai ihram bagi lelaki. Lelaki dia 2 helai saja. Dia tidak ada alasan lain.
Dia tidak boleh beralasan, dia tidak boleh memakai dibuka semua, tidak boleh. Dia kena buka semua di dalam tubuh badan. Tetapi ada juga orang yang dia akan memakai seluruh dalam di atas kebetulan. Ada juga kadang-kadang dia guna saja ini kain ini kan yang di atas ini dia bawa di bag, dia pakai baju-baju macam baju-baju yang ada di luar, ada yang putih itu dia pakai. Nanti sampai sudah katanya berjamaah umrah diminta untuk bersedia sekarang di tempat yang mikat dan akan berniat. Jadi diambillah yang di atas ini pakai saja. Sekarang pakai ini. Oh, yang bujang lain, begitu kan? Ada dua cara. Okay. Kalau yang bujang bagaimana? Oke. Sebenarnya orang muda kan, tapi tua kamu muda kan, apalagi kalau lelaki gantengnya dia itu muda saja. Jadi tali pinggang kan, jangan lupa tali pinggang. Kalau ada di sana itu belilah tali pinggang. Ini keselamatan. Iya, ada tali pinggang kan? Ya, ada. Beli tali pinggang tuh. Tali pinggang orang tua dulu itu. Iya nanti bahaya. Ditolong kan? Masya Allah. Iya. Yang penting tuh dia selesai itu kan dia. Oke. Cantik. Yang sudah kawin di bagus ya. Iya. Iyalah so dia punya itu kan. Boleh lagi. Jadi yang paling penting itu tadi pinggang doang. Jadi sekarang ini kalau lelaki dia akan pakai pakaian begini daripada kain. Dia akan pakai seluar lah, tapi sampai di atas kabupaten akan diberitahu itu barulah dia buka dan topi semua itu buka, seluar dalam semua buka, tidak ada pilihan. Melainkan dia kena buat. Oke? Jadi untuk sementara itu dia tidak boleh istilah. Dia tidak boleh pakai yang buka. Pakai tidak. Yang pakai macam biasa lah dulu. Jangan pakai tiba. Tutup dulu. Daripada perjalanan kita itu sampai pergi hotel jangan dulu buka. Oke? Coba gitu. Oh, senang pula. Oke, jadi begitu lagi. Nanti insya Allah kalau pun tidak tahu nanti suruh bicara balik. Boleh. Tadi tangan saya itu jangan kalau nanti dia sama saya itu. Jadi cacat. Iya. Oke, cantik. Iya, sebelum dia lagi memuji silakan. Ada dulu. Jadi sekarang ini berpakaian masa daripada KL sehingga kita ke Mekah. Ke hotel. Setelah kita sudah disuruh untuk bertawaf, kita akan dikasih masa dalam 2 jam ke 3 jam kalau begitu. Kemudian kita akan dikumpul satu tempat, kita akan diterangkan sekarang kita akan mengerjakan tawaf. Maka boleh dibuka. Pakai ittiba. Begitu. Bagi lelaki jangan perempuan ikut. Ada juga yang bertanya perempuan ikut pakai semua dalam. Pakai. Jangan kalau ikut lelaki ini kena denda. Dia orang ini kena denda. Kita ini banyak kali beranak kan sakit dan dia orang ini sekali itu saja. Oke. Kemudian ini ketika kita tahu bagi lelaki dan wanita. Syarat yang paling utama bagi wanita kena pastikan diri kita dalam keadaan kita menutup aurat sempurna. Seperti kita sembahyang. Kalau ada putar begini kita kena gunakan begini.
Kan di dalam ini, kena pakai itu. Dan kita tidak boleh memakai yang tutup ini, jangan. Tidak boleh. Yang ini maksudnya yang ada kan dipakai terus menutup itu tidak boleh bagi wanita. Begini, ini buka ini. Ini yang bagusnya beginilah, inilah. Inilah yang paling bagus. Tapi dia akan menutup di sini. Tidak boleh itu. Jangan. Begitulah. Sebab dia pergelangan tangan kan. Aurat kita ini pergelangan tangan. Kemudian yang ini, ini yang kena jaga ini. Dan terutamanya bagi wanita yang memakai cermin mata, dia akan selalu terbuka ini, dia akan keluar daripada sini. Bagi wanita. Jadi kena jaga. Sebab ingat, pada ketika kita ke hotel, kita terus buka kita punya anak sulung kan. Bila kita ternampak itu, satu helai itu 5 rial. 2 helai, 3 helai, seekor kambing. Tidak ada sudah rial-rial. Seekor kambing. Bila sudah 3 itu. Jadi saya suka ingatkan pada semua jemaah wanita khasnya, bila membuka itu buka sajalah. Janganlah ditengok. Jangan ditengok, biarlah dia. Sama ada rambut siapakah. Sebab kadang-kadang rambut kita ini perempuan ini banyak yang gugur kan. Suka mencari. Jangan dicari. Jangan ditengok, jangan dicari. Biarlah. Oke. Kita mandi. Tapi janganlah pakai shampoo balik. Sebab takut kita gugur rambut itu. Sebab itu kita tidak disuruh lagi mencuci rambut tuh. Takut nanti gugur. Untuk mandi, untuk menyegarkan sama ada lelaki ataupun wanita boleh. Tetapi bagi lelaki jangan pula terus tukar sarung. Dia sudah mandi kan, dia terus pakai sarung. Anda boleh. Yang berjahit itu tidak boleh. Tapi kalau dia gunakan tuala, boleh. boleh itu. Boleh, jangan saja dia yang dibulat itu, cantum tidak boleh. Jadi bagi wanita boleh pakai saja. Apa saja boleh, kecuali contoh macam saya kata tadi itu ada ternampak kita punya rambut, itu kena dam lah itu. Kalau juga tertengok juga rambut muka ini, rambut saya, itu berarti tidak boleh. Kita kena itu rambut saya. Jangan syak itu tidak boleh. Kita tidak boleh ragu-ragu dalam ibadah ini. Kita tidak boleh ragu. Ragu dia akan membawa kepada tidak sah, tidak betul lah. Jadi baik. Kalau itu rambut kita, bayarlah 5 rial. Banyak. Di mana tempat melongasi? Ramai orang yang menyapu. Tapi kena jaga. Jangan pula kamu sambil terus kamu kasih-kasih begitu. Ada beribu yang datang sama kamu nanti. Kena kita pandai lah. Pandai. Janganlah pula. Nah ini dam saya. Ini dam saya. Kita pun membuka. Nah. Kena jagalah itu. Kita ini kena lah itu. Dikejar sampai berpuluh-puluh itu. Bukan saja di jalan yang kita punya roundabout ini yang mau sedekah. Bukan, di sana pun banyak lagi. Banyak juga itu. Banyak pulau-pulau di sana, pulau-pulau yang di sana itu. Ya, jadi baik caranya bila sudah kita tahu itu rambut kita 5 rial itu ataupun 10 rial itu kita bagi-bagilah sambil kita berjalan kasih aja begitu kasih. Jangan kita tertumpu terus kita berdiri. Tidak boleh. Memang kita kena cari itu. Begitu juga setiap membayar dam. Yang dibolehkan peringkat kebangsaan memutuskan ialah orang yang menyapu-nyapu itu. Itu yang terbaik untuk kita kasih sedekah. Tapi begitulah kena pandai-pandai. Jangan sekali-kali. Sekali lagi saya memperingatkan. Sebab ini pernah terjadi pada jamaah saya. Teruk dia. Kesian. Sampai habis. Dikejar, memang dia orang ambil, bawa beg itu, malam orang tua ambil terus bawa lari. Jangan begitu. Jangan terus membuka kita di situ. Kalau kita mau bersedekah sedia saja. Di sini 5 rial, kumpul-kumpul 2 rial, 1 rial tuh, kumpul di sini. Kita pilih-pilih lah kita mau kasih begitu. Jangan begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Memang teruk kita. Ya, memang kita teruk. Apalagi kalau saya macam mengasih sabil itu kan, yang di kedai itu kan, begitu juga. Yalah kita ini terus mengasih lah di tempat kedai itu. Sekarang saya kasih 1.000 rial. Kamu kasihlah siapa-siapa yang macam selalu lah diorang kasih orang-orang yang sabil yang limpas-limpas itu. Rupanya diorang kejar lagi kita ini.
Subhanallah. Saya kata tidaklah, tidak. Saya kata tidak. Sanalah. Kamu hunaklah. Hunak. Saya kata kamu di sanalah. Saya tidak kasih lagi. Dikejarnya sampai kita pergi hotel. Itulah itu kena jaga-jagalah. InsyaAllah. Jadi ialah kita pun bersedekah juga. Tapi jangan sampai memudaratkan kita lah. Baik. Kemudian ini pakaian lelaki dan dia akan bertawaf. Yang wanita sebelum kita melangkah untuk bertawaf, pastikan aurat kita tertutup, kaki ada stokin, tudung kita menutup begini, yang ini nih dagu, oke? Boleh? Oke. Setelah itu baru kita tawaf. Nah, jadi marilah kita tawaf. Keluarlah. Kita tawaflah. Di mana tadi Ka'bah itu? Sekarang ini kita kerjakan umrah dulu, belakang haji ya. Nanti lepas itu baru kita haji. Oke, sekarang Kursinya kita boleh alihkan. alihkanlah ke tepi dulu sementara. Untuk yang perempuan, jumlah wanita nih, maksudnya kalau yang masuk tawaf, kita dengan proses itu licin. Kan? Jadi kalau kita pakai stokin yang biasa sekarang mungkin licin. Pakai, iya pakai stokin yang ada itu. Ada yang bergetar. Itu. Yang bagusnya dia bila kita pakai yang ini kita pernah melekat. Jadi kita jalan tuh sudah. Iya. Siapa kalau ada di sana itu belilah. Beli di belakang itu. Iya, ini bagus nih. Kita tidak licin. Bila kita licin kita berasa tawaf kah sa'i kah memang sa'i lagi licin. Tapi kalau ini macam dia ada kalau licin selalu takut. Oi, bukan lagi takut, memang kita terus wala'udzubillah lah. Jadi untuk yang di mana kita masuk? Bulan tawaf. Sini. Di sini baik. Salah satu daripada ini salah satu tanda, kemudian hijau. Lampu hijau. Nampak lampu hijau? Bukan berada di sini. Allahumma shalli. Itu contohlah jam itulah dinding itulah. Oke. Kita akan di sini. Oke. Begini. Jadi yang di belakang tuh tolong jangan ikut nanti bismillah Allahu akbar. Saya buat begitu, yang di belakang pun ikut. Jangan. Sampai di sini barulah. Ini sampadan pertama. Sebab dia ada 3 ini. 1, 2, 3. Jadi kita ambil di sini. Kita ambil di sini untuk kita mudah. Kita ambil sini. 1, 2, 3 itu. Boleh paham nanti nampak juga di sana itu. Ada tanda? Ada. Ada ini. Ada itu. Sini. Tetapi yang paling nyata lampu hijau lah. Lampu hijau. Itu. Sebab lampu hijau itu di atas terus. Anda boleh berhenti. Masa pertama ini saja. Ini kita di sini. Kalau kita di sana, tidak boleh kita berhenti. Ada kita ditolak itu. Kalau dari sini kita terus macam berkumpul sudah kan. Bismillah, Allahu akbar, walillahilham. Kita jalan. Kita zikirlah tadi. Contoh. Saya kasih contoh dulu Jangan kamu ikut dulu di sini Iji Ismail. Itu Iji Ismail. Wang, di situlah. Di situ yang suara inilah. Gitu. Kemudian yang ini pintu Ka'bah. Di antara inilah ini. Ini nih, di antara pintu ini dengan ini dipanggil Mu'tasim ini. Yang siringnya ini dipanggil dengan dia punya ini nih Sajrawan. Sajrawan ini artinya macam inilah warna gitu. Baik. Yang di sini makam Ibrahim. Mau nampak kasih lagi satu. Ustaz. Benda di sini. Supaya dia tahu ini makam Ibrahim yang macam itu kan, yang macam masjid itu kan, di situ. Di sini. Ini makam Ibrahim. Oke. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim apa yang kita paham dalam makam Ibrahim?
Ini bukan dia punya kuburan. Kita panggil kalau makam ini kuburan kan? Ini bukan kuburan. Ini tapak. Artinya makam ni kalau cakap Arab ni tempat berdiri. Maqam, kalau cakap Arab ni artinya dia berdiri. Tempat dia berdiri masa dia membina Ka'bah ini bukan dia menggunakan macam sekarang. Ada mesin. Dulu tidak. Dia malaikat sendirinya ini ikut setinggi mana Ka'bah itu, itulah. Ikut saja tempat dia berdiri ni. Begitu. Nanti kalau kita kata ini makam, di sini pula kuburan makam Ibrahim di sini dikubur, tidak. Bukan baik. Baik, kita mulai dari sini. Contoh bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar walillahilhamd. Saya gunakan untuk perempuan Ini kalau perempuan daripada sinilah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ingat jangan dari sini pergi sana. Dari sana pergi sini. Kita mengucup, kucup betul-betul dengan ikhlas hati. Kucup. Jangan pula berbunyi. Kita boleh begitu, tidak boleh. Jangan pula bunyi. Artinya bismillah Allah jalan. Pakai kanan. Ya hayyul ya qayyum, ya hayyul ya qayyum. Kita ini laju. Laju ini maksudnya kecil, pusingan itu. Kita bacalah di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun kita terus dengan zikir kita tadi. Ini Yamani. Ini tempat Hijr Ismail yang putih itu, lingkaran. Di sini Yamani, yang ada lubang di sini nih. Sekarang dia orang besarkan lubang ini. Yamani, tidak perlu kita kucup. Bismillahirrahmanirrahim, dilambai saja. Tapi jangan berhenti. Saya menunjuk ini sebab kita di sini tidak ada yang mengancam saya. Jadi jangan berhenti, kita terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah berapa? Kedua sudah sekarang nih. Dua. Ini sudah pusingan kedua. Panjang juga itu. Kita zikirlah tadi Allah apa tadi tu la ilaha illallah tadi kan, ini sekarang la ilaha illallah, tadi ya hayyul ya qayyum la ilaha illallah. Kita jangan lupa ini pula bismillah. Tidak perlu kita kucup lambai saja. Kemudian di sini bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan berhenti, terus saja. Barulah kita baca daripada sana tadi Rabbana atina fid dunya ya hasanah wa fil akhirati hasanah, sampailah kita sampai habis. Baik, contoh lah. Contoh berlaku di sini tidak apa. Di sini ini boleh kita limpas. Ingat di sini boleh. Ada kan di sini kan? Ini makam Ibrahim kan? Boleh kita lalu di sini, boleh limpas. Kemudian kenapa ini sudah? Di sini jangan sekali-kali coba untuk pegang. Jangan. Ini jangan. Oke, jalan. Kemudian sampai Yamani. Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sudah berapa? 3. Oke. Contoh sekarang saya terpegang. Saya buat salah. Apa saya buat nanti nih? Oke, saya terus saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Baik, sekarang 7. Saya terpakai ke 7? Tidak, sebab saya sudah. Oke, sekarang tidak perlu saya ikut daripada sini, saya pusing, takut nanti ada masalah orang ramai kah atau apakah, ataupun saya pusing kah, saya mundur kah, menjejaskan saya punya perjalanan ramai orang. Tapi sekarang saya akan tambah, istilah tambah, kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kucup. Berarti sudah 7. Habis sudah. Kita akan keluar. Jadi keluar ini kita akan sembahyang sunat tawaf. Kalau kita tidak dapat, kalau contoh keadaan memaksa kita untuk kita tidak boleh ramai terlampau, tidak perlu sembahyang di situ. Di mana sahaja kawasan yang boleh di dalam Masjidil Haram. Tetapi disunatkan walaupun dia jauh betul, disunatkan di makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim itu disunatkan.
Tapi janganlah kata saja disunatkan, saya pun di sini. Nah, datang orang habis kita dipijak. Jangan. Kita asalkan kita sama-sama. Kalau contoh macam boleh ada lagi jalan untuk kita di situ, walaupun kita jauhkah, asalkan kita bertentangan. Kalau tidak boleh sudah jangan dipaksa. Terus saja pergi sa'i. Jangan dipaksa itu terus kita pergi sa'i. Sebab ini sunat. Yang keselamatan kita itu adalah perkara yang pertama. Takut kita nanti bila kita paksa. Sekarang ni pun saya baru 2-3 hari saya datang, dia memang begitu manusia. Apalagi kalau musim Ramadan, apalagi kalau musim haji. Jadi kita kena tengok keadaan itu. Dan sembahyang itu jangan lagi main Allahu Akbar. Nah janganlah. Kita kena Allahu Akbar. Asalkan kita dapat sembahyang itu. Oke? Boleh. Oke. Sekarang coba, jamaah coba. Bolehlah jamaah terus. Buatlah macam saya tadi. Lah perempuan lah dulu, so peramai kan. Boleh bagi 2 perempuan, dibagi 2 lah. Bagi 2. Yang pertama dulu. Orang pertama dulu. Mau juga serentak, oke. Sudah yakin sudah berwudu? Oke, sudah tutup aurat? Tidak ada sudah yang keluar angin? Oke. Rakam gambar. Ini oke sudah. Nanti Ustaz boleh nanti kasih naik sikit Ka'bah itu. Dengan pakai kursi, pakai meja nanti. Nanti lain kali. Lain kali boleh. Sekarang terlampau dia rendah kan. Yang ini umrah kan sudah? Umrah. Sekarang umrah. Yang haji? Belum. Haji dan umrah sekarang nih. Yang lain nih. Anak bulan. Sana pun anak bulan itu. Oh, tidak ikut. Artinya ini tidak ikut. Ikut kan? Semua diangkat insyaAllah. Nah ya. Yang ada lagi sesuatu tidak? Hah? Umrah tawafnya. Nanti lepas inilah. Oh. Seperamai. Oke, sekarang ini kita campur haji dan umrah. Nanti kalau sudah selesai itu, maksudnya sekarang ini orang yang haji ini dia mengerjakan umrah. Gitu. Haji tamattu kan. Umrah dulu baru haji. Baik. Ada yang buat salah kah? Tiada. Oh, ini nomor 1 jamaah ini. Tidak buat salah. Oke. Baik, yang perempuan saya awal-awal tadi bagi tahu jangan angkat macam lelaki. Dia ini nih. Macam kita usolli fardal maghribi Allahu Akbar itu dia punya had. Kalau dia berpaling begini, lihat. Jadi coba. Badannya ini kan fotonya kita begini. Tapi kita sekarang begini. Oh, tidak boleh tuh. Kadang-kadang kesalahan yang tidak disangka ataupun kita terpusing oleh orang gara-gara orang memusing kita, tidak mengapa. Cepat-cepat laju terus kita balik kepada posisi. Contoh soalannya ya. Saya tidak tahu. Iya. Jadi Islam cuma Islam yang berpaling dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badannya ini menghadap ke Allah. Biasanya kalau jempol kita kan. Iya. Dari mana? Gitu kan. Jadi tadi kita akan ini siap lehernya dan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kadang-kadang kita terlupa bergerak badan ke sana. Oke. Itu memang berlaku. Tetapi kita cepat-cepat. Jangan sampai kita punya darjah salsat kita itu sampai begitu. Tidak boleh. Artinya melebihi. Jangan. Kalau dia hanya begitu saja, begini saja boleh. Asalkan dia begini saja boleh.
Jangan sampai dia begitu tidak boleh, sudah itu kalau sudah begitu. Misalkan begini boleh. Boleh. Jangan sampai dia macam kita sudah nampak. Tidak boleh, tidak boleh. Beginilah. Iya. Kalau misalkan begini masih Boleh, masih dibolehkan, masih boleh insyaallah. ada juga baju sambil bergerak kan. Kan kita ini begini, Ya. kita tidak berhenti. Kita buat begini saja. Jangan pula sampai kita tengok mana kawan. Itu tidak boleh. Tidak terpakai sudah tawaf yang tadi, kita kena tambah. Ditambah. Baik, terus sudah? Baik. Boleh paham? Oke, silakan duduklah. Boleh. Tiba-tiba batal wudu, kena keluar. Keluar. Bila sudah contoh kita buang angin kan? Kita buang angin yang kena wudu. Kena wudu. Maksudnya kita sudah kita punya wudu tadi sudah terbatal. Sambungnya kita pergi keluar ambil wudu, kemudian di mana kita berhenti tadi? Kalau contoh kita berhenti di sanalah, di sinilah. Kalau seandainya kita yang baiknya kita bermula daripada sinilah. Yang sebaik-baiknya kita bermula daripada yang mula. Sebab kita takut nanti bila di sini tadi sama ada betulkah? Sebab kita kena lebihkan ini, lebih ini. Dia kata 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang. Jadi kalau kita di ke belakang begini dengan ramai manusia begitu ada kita ditolak. Tapi kita daripada mulalah. Masuk bismillahirrahmanirrahim walillahilham, kita jalan seperti biasa. Berapa sudah kita tertinggal tadi? Contoh kita ada tertinggal 3, ada lagi 3 baki kan? 3 sajalah. 3 saja. Kalau kita ragu-ragu, tadi kita itu berapa? Ada 3 kah 4 kah? Berapa sudah? Jangan ambil yang 3 itu. Kita kena ambil 2. Yang tadi 3 atau 4. Kita ambil yang 3. Jangan ambil bilangan yang banyak itu. Jangan. Kita ambil bilangan yang sedikit. Bilangan sedikit. Boleh paham? Jangan ada 3 kah 4 kah. Tidak mau. Mesti ambil yang 3. Jangan ambil yang 4 tadi. Biar lebih, jangan kurang. Oke. Baik, terus lelaki lah pula. Baik, terima kasih kepada perempuan. Sila duduklah lelaki pula. Kalau kita tertolaklah, cepat-cepat saja. Cepat-cepat terus kita berdiri. Tapi jarang lah kalau ini jarang lah tawaf ini. Kecuali kita tertolak itu macam sedikit sajalah. Tapi itulah kita akan balik. Baik, lelaki pula. Lelaki ini tidak ramai kan? Mulai sini. Kalau contoh kita dari sini berakhir. Sini bermula, maka sini berakhir. Jangan pula terus kita bermula sekali kita sampai saja di sini. Sudah kita tidak boleh. Dia biar lebih. Kita keluar. Baik. Terus Tuan. Baik. Berbarislah. Sinilah lelaki ini. Yang mana ikut ini? Para jamaah, bakal haji, bakal umrah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki tidak payah rendah pun, tinggi sedikit pun boleh. Boleh angkat ketiak pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, terus jalan. Kasih sampai tuana, jangan ikut orang di sana itu, kasih sampai mana tempat kamu tuh. Oke, jalan. Zikir kita baca. Oke. Itu Yamani. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya rabbal alamin. Bismillah, Allahu Akbar. Kucup. Oke, jalan. Sudah berapa? 2 sudah kan? Tengok tempat yang mana tuh. Jangan istilam dulu, kasih ngam-ngam dulu lubangnya itu. Oke, lagi. Yang belum membuat ini mana? Ada yang belum membuat lagi tadi. Ada yang tidak ikut. Sudah semua? Oke, alhamdulillah. Oke, jalan. Sekarang lelaki berpakaian ihram. Dan sekarang pun memang kita tidak boleh, walaupun kita tawaf sunat, kita tidak boleh tidak berpakaian ihram, lelaki. Kalau mau di bawah. Itu Yamani.
Jangan dua niat, ah. Dia tidak mau dua niat itu. Oke. Hah? Tidak apa? Tidak berdoa, tidak angkat tangan. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nanti berakhir keluar di sana. Oke, di mana tadi berakhir maka keluarlah. Nah, oke, sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Usalli sunatan tawaf raka'atain lillahi ta'ala 2 rakaat. Kemudian bagi salam baru kita pergi sa'i ya. Baik. Baik, selesai. Konon-kononnya sudah sembahyang sunat, ha? Baik. Seandainya berlaku kita terpisah ataupun kita mencari suami ataupun kawan ataupun siapa-siapa, maka kita kena berhenti, jangan kita teruskan untuk kita tawaf. Sebab dia tidak mau kita dalam kita tawaf itu kita sambil tawaf kita sambil mencari, tidak boleh. Itu berarti niat kita sudah tidak khusyuk dengan tawaf. Cari dulu. Kita mencari dulu. Kita carilah suami, kita carilah istri, kita carilah sahabat. Dia tidak mau, niat kita 2 dalam 1, 3 dalam 1, dia tidak mau. Berarti kita tidak khusyuk. Tapi berhenti dan carilah siapa kita punya kawan itu. Ataupun siapa-siapa di mana kita mau mencari. Teruskan mencari. Kalau kita terus sambil-sambil. Sambil-sambil lah kita tahu apa ini kita cari. Kita pun, mana ada kita khusyuk. Boleh khusyuk ke itu? Tidak. Sebab kita akan memandang. Di mana ini ya? Mana dia ini? Kan? Nah, jadi kekhusyuan itu tidak ada. Sedangkan bila kita tawaf ini adalah memang kita hadirkan hati kita dan kita tidak boleh campur adukan kepada duniawi. Sebab itu sampai ke tahap yang doa itu tidak ada yang khas doa ini. Kepada tawaf kita ini tidak ada khas doa. Melainkan antara Yamani dengan Hajar Aswad. Itu saja yang ada khas. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja yang khas. Yang lain itu kita sebutlah zikir-zikir, zikrillah, zikir apa-apa yang kita boleh ingat. Kalau tidak ingat apa-apa pun, bismillahirrahmanirrahim boleh. Tidak ingat bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak ingat. Tidak pandai, diam-diam saja. Jalan saja. Nah, begitu. Oke? Nah, boleh begitu. Jangan ada lagi yang sampai dia mencari ataupun mana sudah tadi nih? Mana sudah kawan tadi? Mana sudah? Tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Tidak terpakai itu. Kita punya tawaf itu maka tidak terpakai. Bilangan itu tidak terpakai. Boleh paham? Baik. Sekarang kita akan bersa'i. Sama ada haji ataupun umrah tadi. Sebab sekarang ni haji ni haji tamattu. Yang dia buat ni sekarang ni haji tamattu. Kita masuk sejak ke Mekah, kita akan mengerjakan umrah. Boleh? Sementara menunggu untuk haji itu, kita akan mengerjakan umrah. Baik. Sekarang kita daripada sana. Mana sa'i? Situ tempat minum lah. Jadi sa'i kita ke mana? Oh, dari sini ke sana, gitu. Oh, daripada sana. Jadi kita Marwah sana. Ataupun Safa sini, iya. Safa sini sana Marwah. Baik. Ini Safa. Baik. Ini Safa. Yang ada batu, yang ada cermin itu ini Safa. Ini Safa. Jadi sana Ka'bah. Di sini nih Safa ini tangan. Yang perempuan begini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mau. Dengarin ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru kita naik sikit, baru kita
jalan. Bagi lelaki ini lampu. Ini lampu lah, ini lelaki. Perempuan jangan. Jangan ikut. Lari-lari anak. Ini marwah. Kita naik ke marwah ini, menghadap di sana. Menghadap juga. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Baru kita aja jalan. Ah, ingat itu, jangan begini-begini tuh. Jalan, ini lelaki. Jangan perempuan ikut. Ada juga perempuan ikut itu. Kemudian pusing lagi kita. Kita pusing pergi sana, menghadap ke arah kiblat. Ah, di sini nih kiblat ini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita jalan. Kemudian ini lampu. Ini lelaki. Lelaki ini lari-lari anak, bah. Sekarang nih kita pun memang tidak boleh sudah naik pergi marwah. Yang batu-batu yang macam licin itu kan memang sudah tutup itu. Sana pun ditutup, sini pun ditutup. Menghadap juga pergi sana. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalau lelaki bolehlah. Angkat sikit, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Barulah kita jalan pula. Ah. Ini pula ini. Ah, jadi sampailah di sini. Ini baru berapa? Ingat, bermula sini maka berakhir di sana. Kalau dia berakhir di sini tidak betul itu. Oke, begini lagi ya. Jalan. Ini sudah ke-7 kali. Ini lelaki ya. Kemudian barulah pusing sini. Kita buat dulu ini. Baru kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, walillahilham. Habis. Kemudian barulah kita perempuan tolong jangan ambil rambut daripada sini. Tidak boleh sebab ada yang di sana itu bukan kita punya mahram kita. Yang perempuan di sini. Dari sini nih. Dari belakang kita punya rambut di dalam tudung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan kita tidak perlu memotong orang lain. Kita dulukan diri kita. Maksudnya boleh kita menolong tapi kita sudah bergunting. Sama ada lelaki kah ataupun perempuan kah, istrinya. Dia potong istrinya. Tapi dia sudah berpotong rambut. Bergunting. Paling tidak ada pun 3 helai. 3 ulas, 3 helai rambut itu. Kalau tidak ada sudah dia punya rambut, dilimpaskan saja. Kalau dia botak, kalau tidak ada rambut yang warna-warna hitam itu pun dia dikasih begitu. 3 kali, kemudian artinya selesailah. Maka selesailah kita punya umrah dan haji. Jadi sekarang jamaah lah buat. Boleh jamaah buat? Sa'i. Jadi saudara kita jemaah haji aja lah, wasai lah. Wasai lah. Ya, boleh? Boleh. Mana sudah air saya tadi. Ya. Kalau di sana saudara kan lagi banyak orang. Oh lagi. Nanti tak mau pula dia saudara. Penuh katanya tidak mau, tidak boleh. Tidak boleh kan? Jadi memang keadaannya begitu saudara ya. Iya. Nah, jadi macam tadi lah praktikalnya. Iya, haji dulu lah. Kalau haji dah start juga. Jalan. Iya. Jadi 7 kali saudara buat. 7 kali. Oh, saudara enggak 7 kali lah. Lambat jalan, lambat juga. Tidak apa 5 kali pun. Hijau saudara ya. Yang hijau itu tempat lari-lari anak serta doa. Tempat hijau di situ adalah makbul doa kita. Doa kita di yang hijau itu adalah makbul. Tidak ada katanya dinding daripada Allah melainkan diterima segala doa kita. Di antara Safa dengan Marwah pun begitu juga doa itu dimakbulkan. Itulah itu lampu hijau. Berarti nampak lampu hijau itu doa saudara ya. Iya. Tapi kalau si lampu hijau itu jalan terus saudara. Jadi Islam itu menghadap ke Ka'bah. Dengan 2 tangan yang diangkat seolah-olah kita takbir itu betul saudara.
Iya. Bila sampai di lampu hijau, yang panjangnya lebih kurang pendek itu, itu tempat yang mustajab doanya. Jadi minta apa doa. Saya ini suka lebih doa dalam hati saja. Itu dan berbanyak kita baca. Ya. Jadi kita memang daripada hati kan. Jadi menghadapnya yang kali kedua, Safa Marwah pun menghadap ke Ka'bah. Sistemnya itu menghadap ke Ka'bah, ya, mengarah. Walaupun tertutup dengan dinding, ya Ustaz. Tertutup dengan dinding. Biarpun tidak nampak. Biarpun tidak nampak, tapi seolah-olah kita arahnya ke sana. Gitu. Jangan dicari, tidak nampak itu Ustaz, tidak boleh. Nah, ya. Jangan lupa lah, bila di sana nampak hijau besar itu, minta doa apa yang dihadapkan. Oke, selesai. Yang ketujuh. Ya. Iya, nanti oke, yang ini nanti mas, maksudnya di sana. Oke, maksudnya yang sudah terakhir yang ketujuh, yang bertahan salah. Iya. Bertahan dulu. Dan ingat, ketika bahwa rambut wanita itu bilang aurat, walaupun sudah dipotong saja. Iya. Iya. Ya, yang ditanya, Ustaz mau dibuang di mana? Ada di tong sampah itu di situ tuh. Ya, kami sudah ditanya itu saudara sama Ustaz yang ditanya. Ada tong sampah di situ. Ada tong sampah disediakan. Ada disediakan. Sampah, gunting rambut sendiri dulu, jangan gunting rambut orang. Ya. Baik. Dan jangan ditanya begitu saja, Ustaz mau dibuang di mana rambutnya ini? Janganlah terus-teruslah dibuang di tong sampah itu. Jadi nampaklah auratnya. Kalau tidak mau dibuang di sana, ambil saja letak di beg tangan. Nanti buang di mana-mana. Tapi jangan bawa Indonesia, Ustaz. Oke, selesai. Baik, lelaki. Baik, jamaah lelaki. Oke, boleh tuan-tuan. Ya. Bagi lelaki buang tangan kan juga satu. Sama dua. Ya? Dua. Oke. Sama juga itu dengan lelaki tadi dengan perempuan. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lampu hijau berlari-lari anak, tapi jangan lupa doa. Doa di dalam hati, doa di lafaz boleh. Di hijau itu baru berlari-lari. Yang di sini jangan dulu. Jalan saja. Zikir. Iya. Sambil berdoa. Larinya pun lari gaya-gaya. Lari anak. Gaya-gaya supaya doanya kesempatan juga kebanyakan. Lagipun itu kita disuruh. Setiap langkah kita itu. Ibrahim itu sebab apa di sebelah Siti Hajar. Siti Hajar itu pekerjaan Siti Hajar masa mencari dia punya air berlari-lari daripada berlari berjalan. Lepas itu bila sudah sampai di Safa itu dia nampak kaki Nabi Ismail itu di Ka'bah itu dia nampak ada pancuran air itu. Begitu. Pengajarannya Iya, dia punya sejarah itu, sejarah. Jadi dipanggil dengan Zam-Zam itu sebab dia ditakung. Kalau masa itu Siti Hajar itu dia tidak takung, maka dia akan boleh ke negara-negara lain. Tetapi Zam-Zam itu terus dia tutup cepat sebab mungkin dia takut Zam-Zam itu akan habis di fikirnya. Gitu. Maksudnya Zam-Zam itu waktu buat Zam-Zam itu artinya takungan. Cakap Arab itu takungan. Zam-Zam. Iya, boleh gunting di situ. Gunting bawa sendiri. Boleh di situ ada juga orang membawa itu. Jangan pula nanti orang skip. Iya, nanti dia minta pula, tapi insya Allah sama-sama jamaah lah. Kalau sama jamaah coba. Oke. Dan kalau ini sudah, kalau dia mau bergunting di kedai. Boleh terus tapi botak. Maksudnya dia masih
masih dalam keadaan dia belum lagi selesai. Iya. Masih dalam keadaan pantang larang. Sebelum dia jalan balik hotel sama istri, Ah. sehingga mobil lupa semua tes. jadi ataupun gunting saja di situ sikit-sikit, lepas itu baru pergi habis habis begitu. Oke? Bawa. Jangan, kalau mau membawa dari sini masukkan dalam kargo. Jangan masukkan dalam yang jangan. Oke, masukkan dalam kargo itu. Bag besar. Bag yang besar. bawa. Begitu. Ya, sudah sampai hotel di sana baru Baru keluarkan bawa. masuk bag kecil. Oke, selesai. Baik, perlu diingatkan pada semua jamaah, dhaifur rahman rahimakumullah, ini pernah berlaku sebab salah satu daripada yang awal-awal tadi saya katakan, satu ilmu pengetahuan, kemudian dia main dengar-dengar, dia main ikut-ikut. Dia kata daripada Safa itu ke Marwah, lepas itu Marwah ke Safa baru satu. Dia kira satu. Sedangkan itu sudah 2. Dan panjangnya ini 420 km. Bayangkan itu. Berapa sudah itu? Kalau sudah jadi berarti 7 itu berapa sudah itu? Kalau 800 Allah Rabbinya. Jadi itu yang berlaku. Jadi karena itu kita kena paham lah. Kena ingat, kena ada ilmu pengetahuan. Dia kata daripada sana kemari ke sana baru dikira satu. Nah mati kita. Pengkol. Jadi ingat, daripada sana ke Marwah satu, Marwah ke Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Oke, selesai. Dan terus kita bergunting. Baik. Jadi kita minta pada semua jamaah yang mengerjakan umrah agar mereka duduk. Kita akan mengerjakan haji sekarang. Kalau umrah mau ikut ya? Boleh. Niat sa'i itu boleh diperbaharui dan boleh juga tidak berniat. Sebab yang utama tadi kita di atas itu. Itu dari awal. Itu awalnya itu. Yang ini penambahan. Tapi kalau kita berniat pun tidak mengapa. Kita berniat pun sajaku sa'i 7 kali keliling, ya Allah permudahkan dengan izinmu ya Allah. Itu boleh. Kalaupun tidak pun tidak mengapa. Sebab kita sudah awal tadi kita sudah berniat. Artinya kalau kita perbaharui pun tidak mengapa, tidak menjadi kecacatan. Oke. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita kerjakan haji dulu. Oke. Baik, itu makluman jemaah, tempat-tempatnya untuk kawasan haji ialah Arafah, Musdalifah, Mina, dan tempat Jamrat, tempat melontar. Termasuk kita tetapkan bahwa di sini ialah tempat Arafah. Arafah tahu kan? Arafah tempat kita tidak boleh ya? Jamrat ya, tempat kita berukuf. Arafah. Yang mana waktu itu biasanya itu kalau 10 Zulhijjah itu orang di sini puasa. Kan sana kita doa, betul. Ya. Baik, sudah kita wukuf di Arafah dan kita ke Musdalifah bila sebelum malam 8 tarawih dipanggil. Ke Musdalifah? Muzdalifah pada malam 9 itu ke sana kita. Ke sana, betul. Iya. Oke, maksudnya saudara kata ke Musdalifah kita akan bergerak di sini lah untuk mengambil batu kecil. Ya. Berapa biji saudara? Ambil 70. 70. Umpamanya. Seolah-olah kita ambil. Yang paling afdalnya lagi kalau kita tidak lagi takut banyak ke apakah 7 lah dulu. 7 ya. 7. So maksudnya kalau diambil untuk diambil semua. Ambillah bismillah Allahu Akbar, isikan dalam koncang. Tidak perlu lagi kita mau memilih-milih. Ambil saja batu itu bismillah Allahu Akbar, isikan 1, 2, 3. Nanti di Mina baru kita pilih-pilih yang kecil-kecil itu. Dan di Mina pun ada juga batu insya Allah. Oke. Seterusnya bila kita sudah di Mina, kita ke Musdalifah, kita akan berangkat ke Mina. Mina sebelah sana lah. Mina tempat kita berkemah itu, dan kita akan melontar jamrat di sebelah sana. Oke. Dan sudah melontar, kita akan balik ke Mina. Mina balik. Begitu. Oke, saya akan terangkan dan kita akan bergeraklah. Maksudnya biar jemaah paham tempat-tempat itu.
Coba kalau kita menerangkan secara teori, kita membayang-bayangkan tuh takut lain pula yang kita gambarkan jadinya. Yang terjadi. Kita gambarkan mouse di tikus, kita tuh tikus apa? Nah, jadi begitulah. Mudah-mudahan semuanya jelas insyaallah. Baik, para semua jemaah haji, ini peringatan pada hari Tarawih yaitu hari 8 Zulhijjah kita akan diangkat ke Arafah. Kita akan diangkat ke Arafah pada selalunya lepas daripada sembahyang maghrib ataupun selepas asar kita akan dibawa untuk berwukuf di Arafah. Jadi 8 hari bulan kita akan keluar daripada hotel dan kita telah pun berpakaian ihram bagi lelaki 2 helai tadi seperti umrah tadi. Kemudian bagi wanita seperti biasa akan menutup aurat yang secukup-cukupnya seperti mana kita sembahyang. Oke? Dan untuk berniat ini tidak perlu kita dalam keadaan kita berwudu. Tetapi sebaik-baiknya kita dalam keadaan berwudu. Seandainya kita terbatal, maka tidak mengapa. Boleh paham? Kita teruskan untuk kita berniat, kita tidak perlu untuk berwudu. Boleh paham? Baik. Dan sekarang 8 Zulhijjah. Kita akan diangkat ke Arafah untuk kita berwukuf itu. Sekarang ni konon-kononnya kita masuk dalam mana sudah? Bas. Para semua jemaah diharap bersedia untuk kita berlepas ke Arafah. Dan semua KT 57 akan menaiki bas 57. Contohlah contoh ini. Jadi pada masa kita berada di lobi hotel, kita sudah siap berpakaian kita punya ihram dan bawa pakaian itu satu sahaja untuk menukar lelaki karena Jumratul Kubra pada ketika itu kita sudah boleh membuka pakaian ihram. Kita melontar 9 Zulhijjah itu dia dipanggil dengan Kubra. Kubra. Untuk kita lontar itu pada 9 hari bulan itu. 9 Zulhijjah Kubra, Jamratul Kubra. Baik. Kemudian yang 7 sajak batu. Jadi sekarang para jamaah KT 57 masuk dan kita sudah perlu untuk kita berniat. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Boleh? Nawaitul hajja wa haramtu bihi ya. Bukan bihala pula. Bihi lillahi ta'ala. Bihi tadi biha. Kalau umrah ini biha. Ini bihi. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Oke? Baik, sekarang kita akan menaiki bas. Dan bila bermula talbiyah. Niat tadi. Kemudian begitu juga umrah tadi. Niat sudah tadi, maka kita kena labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sekarang kita di dalam basah, anggaplah kita di dalam bas menuju ke Arafah. Kita sudah berniat tadi, maka kita disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Bolehlah talbiyah balagu kah, talbiyah biasa kah? Kalau talbiyah balagu itu sama-sama lah semua kecuali wanita kasih pelan-pelan lah. Kalau ramai lelaki itu kasih keluar saja suara. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi sepanjang perjalanan sehingga kita sampai ke Arafah itu, maka sekarang kita ke Arafah. Di mana Arafah tadi itu? Di mana tadi Arafah? Hah? Sini. Sini. Sini Arafah. Oke, sini. Jadi sinilah berkumpul. Jadi kita akan masuk di dalam kemah. Masuk sini. Datanglah sini. Yang haji. Umrah ke yang haji kan boleh juga ilmu kan? Juga pengetahuan ini. Oke. Boleh campur untuk belajar, untuk ilmu. Sebab kita akan menuju ke sana juga untuk haji. Baik, jadi apa pekerjaan kita di Arafah? Tiada pekerjaan kita. Cuma kita disuruh untuk berzikir, membaca, kemudian membaca Al-Quran, sembahyang sunat-sunat. Terbit fajar itu kita sembahyang sunat Isra. Kemudian kita sembahyang sunat lepas daripada sembahyang subuh lah. Sebab kita di sana 1 malam tuh. 8 hari bulan kita berada di situ sampai besok petang itu baru kita bergerak. Sebab hari Arafah itu jam 1 betul-betul dia punya waktu itu zuhur. Itu waktu Arafah. Kemudian kita berdiam diri, kita duduk ini kita tidak ada buat apa-apa, kita banyak berzikir saja. Karena pada ketika Arafah, ingat para jamaah semua yang dihormati, yang dikasihi sekalian, rahimakumullah, pada ketika Arafah itu hijab doa kita tidak ada yang menjadi dinding kepada Allah. Allah buka 7 petala langit, 7 petala bumi, ini doa kita dimakbulkan. Sebab itu salah satu panduan kita keluar daripada kemah kita tadi sedikit untuk kita berdoa. Sebab sekarang ini kita ada kemah ini. Contoh kita ada kemah. Kalau kita di dalam bas lah. Kalaupun kita dalam duduk-duduk saja di situ. Tapi kita disuruh keluar untuk kita berdoa menghadap kehadrat Allah betul-betul. Sebab pada ketika itu memang Allah jamin doa kita dimakbulkan Allah. Doa kita tidak ada hijab katanya. Tidak ada dinding. Untuk tidak dimakbulkan Allah, pasti Allah doa kita dimakbulkan. Itu janji Allah. Jadi kita tidak ada buat sekarang ni apa-apa. Hanya kita zikir, kemudian sembahyang zuhur saja, maka kita disunatkan mendengar khutbah untuk Arafah. Dipanggil khutbah Arafah. Jadi pada ketika itu kadang-kadang kalau kita bagus nasib, kita ada di dekat dengan Masjid Namirah. Sebab kalau saya membawa jemaah, selalu kami di Masjid Namirah itulah. Jadi dekat. Jadi kita boleh mendengar dia orang punya khutbah. Mendengar khutbah dia orang. Sebab kalau khutbah di Arafah itu Arab lah. Kita pun mendengar sambil kita tidur. Tidak tahu apa-apa. Kita tidak paham. Apa dia cakap, kau cakap apa-apa. Tapi kalau di Namira itu dia orang Indonesia yang baca. Dia khutbah itu. Jadi kita dengar sebiji-sebiji. Jadi apapun sama ada kita paham ataupun tidak paham. Yang penting hakikat hati kita itu kita berdoa bersama-sama pada hari Arafah. Sedikit pun tiada katanya yang tidak diterima, tidak ada yang ditolak oleh Allah, doanya pasti Allah makbul, hanya qada dan kadarnya. Maksudnya bila dan masanya. Itu yang kita nanti, tetapi insya Allah dimakbulkan Allah. Jadi setelah kita sudah berada, selesai sudah petang sudah ini, malam sudah ini, kita akan diangkat ke Muzdalifah. Mana Muzdalifah? Sebelah saja. Bagus ini, tidak perlu kita kemana-mana. Jadi disinilah pada ketika ini, Masya Allah Subhanallah, penat kita daripada 8 sampailah 9, sampailah 10, sampailah 13. Kita dalam keadaan yang dikata tadi haji itu adalah Arafah, dan Arafah itu adalah haji, dan dalam keadaan kita kusut masa. Memang kita penat. Oke, sekarang kita di mana? Di Arafah. Kita di Muzdalifah. Sekarang kita berjalan dengan bas ini ya, sekarang ini bebas. Jadi sesiapa yang uzur, dia rasa macam dia tidak boleh lagi turun daripada bas ini, kita minta tolonglah siapa-siapa kawan untuk mengambil batu. Kita bermabit. Bermabit ini wajib haji.
wajib haji. Bukan rukun ini wajib haji. Jadi kita di dalam bermabit itu pengisian dia, sunat dia ialah mengutip batu. Artinya dalam kita punya bermabit, kita pengisian kita ialah mengambil batu-batu 70 batu itu. 7 itu sebab dia ada 3 hari. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Itu diulang 3 kali. Umrah saja yang hari pertama ialah hari 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 diulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sampai 3 hari. 13 baru kita keluar. Itu dipanggil dengan nafal sani. Jadi jarang kalau di Malaysia ini jarang nafal awal tuh. Sebab nafal awal ni dia kita kena paham juga. Sebab dia ada cara-cara untuk mengerjakan nafal awal ini. Maksudnya kita keluar 2 hari, kemudian kita tinggalkan Minah, kita sudah tidak berazam untuk kembali. Dan kita akan mensegerakan untuk tawaf. Sa'i. Begitu. Tapi selalunya kalau tabung haji ataupun yang di kemah, memang dia nafal sani. Semua itu, semua 13 Zulhijjah. Disitulah kita berkumpul di kemah itu. Panasnya yang baru-baru ini tahun lepas itu yang banyak berlaku kematian yang sampai di luar memang panas. Masa itu kami 52 derajat Celcius. Dia punya kepanasan. Tapi dengan izin Allah, Allah punya kuasa, hanya kita bersedia. Sebab itu sebelum kita mengerjakan haji, jangan banyakkan untuk membuat lagi umrah-umrah. Sebab ada yang mengerjakan umrah lagi kan, dia kata mau umrah sebelum datang haji, jangan. Kita buat dulu, kita tunggu dulu masa haji. Setelah itu kita nasihatkan pada semua jamaah. Setelah selesai haji baru kita perbanyakkan untuk kita berumrah diulang. Dan kita takut lagi. Ada wanita yang dia kesampaian, dia punya uzur. Uzur dia tidak dapat menyelesaikan tawaf. Kemudian hajinya tadi, damnya tadi bertukar kepada dam haji kiran. Bukan sudah haji tamattu. Kita kena fahamkan kepada pengurus, contoh kalau Andalusia, saya sekarang dam saya bukan dam tamattu. Saya bertukar kepada dam kiran. Kiran ini dibuat serentak. Serentak. Wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya saya mengerjakan kedua-duanya sebab kita tidak dapat melesaikan kita punya tawaf tadi. Kita sudah berniat kan? Tapi kita tidak dapat bertawaf, kita kesampaian oleh waktu ukuf. Kita sudah diantar pada 8 Zulhijjah. Sebab itu diperingati pada semua jamaah. Tolong jangan suka-suka terus membuat perkara yang orang kata boleh merugikan kita. Walaupun kita mau mengambil kelebihan, tetapi kita tengok keadaan. Jangan sampai kita pula terlepas. Kita mengajar benda yang, contoh umrah sunat. Sedangkan rukun ini yang kita mau ke sana. Itu tujuan matlamat kita yang sebenar untuk mengerjakan haji. Umrah boleh kita lakukan pada bila-bila masa. Tetapi haji dia ada musim. Dia ada tahun. Kan? Bukan macam umrah. Umrah sepanjang tahun itu kita boleh pergi umrah. Tetapi kalau berhaji, dia mesti musim haji. Zulhijjah, 1 Zulhijjah barulah kita masuk kepada musim haji. Sebab itu kita kena jaga betul-betul. Kena tahu. Jangan kita suka-suka, mau saya pergi, saya muda kuat apa, kita jangan. Kita kenal pasti betul-betul. Tempo itu. Satu lagi, menunggu itu. Ada lagi mungkin 1 minggu, 2 minggu. Bila tempo sebelum haji, jadi tempo Panjang. Jadi bila tempo ini, bila mau haji dia sakit. Daun, begitu. Jadi tempo yang ini, sebab kita ini banyak buang di sini. Iya. Tenaga kita main. Tenaga. Jadi biar kita berumrah sekali begitu ya. Sekali ataupun 2 kali kita tengok. Jangan, maksudnya jangan melebih-lebih lah. Kita pasang kita punya tenaga tadi, kita tunggu untuk masa kita haji. Sebab itu kan matlamat kita. Jangan sampai bila musim haji kita sudah tidak sehat. Waliyahudzubillah. Jadi biar kita buat dulu yang rukun ini. Kemudian contoh pula. Contoh ini ya. Kita tadi tidak paham. Tiba-tiba kita tinggalkan kita punya tawaf tadi, kita tidak mau sudah terus-teruslah buatlah haji ataupun kita kata macam kita buat tidak indah sehingga kita balik. Kita tidak tukar kita punya dam ataupun kita punya tawaf tadi kita tidak
bayar sudah. Kita tidak pergi bertawaf. Maka baliknya kita itu membawa dosa seperti mana dosa pahala kita di sana. 100.000 kali ganda pahala kita mengerjakan sembahyang di sana, segala pahala kita tuh 100.000 kali ganda. Dan ingat, bila kita tidak laksanakan maka dosa kita 100.000 kali ganda. Dosa kita itu sama. Maka bila mana kita balik daripada Mekah, kita tidak dapat melaksanakan tawaf kita, kita berbalik ke tanah air ini yang mana bersuami istri, maka dia dalam keadaan dia berzina. Masya Allah subhanallah, dia berzina. Sebab itu saya kata, mohon ampun dan maaf, bila kita mengerjakan umrah ataupun haji, tolong cari package yang boleh memahami dan boleh membagi kita punya pendedahan tentang ilmu manasik haji ataupun umrah. Jangan main ikut-ikutan saja. Jangan main ikut-ikutan, kita tengok sana murah, kita tengok sini murah, kita ikut. Terus-terus kita terbang. Tanpa ada apa-apa ilmu yang kita dapat. Tidak ada persediaan kita. Apa jadi itu? Coba kita pikir. Coba kita renung sementara kita punya ada pemikiran ini. Tiba-tiba terus-terus pergi melompat. Pergi terus, tidak ada apa-apa persediaan ilmu kita. Maka baliknya kita itu membawa dosa seperti mana pahala kita di sana. Itu hukum Allah. Bukan kita permain-mainkan, bukan kita yang mengeluarkan hukum, kita mau mengeluarkan fatwa, tidak. Ini banyak berlaku ini. Terutamanya orang yang muda-muda, masih dalam keadaan dia haid. Dia kata dia sudah tahu, dia sudah kerjakan berniat umrah, tapi dia tidak buat. Sampai masa untuk dia pulang. Ikut saja dia pulang ke tanah air. Tanpa membuat dia punya tahu, enggak apalah sunat saja, saya itu umrah saja bah. Tambahan saja, tidak boleh. Bila sudah kita berniat, maka kena laksanakan tawaf, sa'i, kemudian bergunting. Itu kena buat. Bila mana kita tidak membuat, maka kita seolah-olah mempersendahkan hukum Allah, maka dosa kita 100.000 kali ganda, kita balik ke tanah air kita dalam keadaan kita kekufuran, dan kita dalam keadaan berdosa, kemudian kita bersatu dengan suami kita dalam keadaan kita berzina. Waliyahzubillah. Kalau lahir anak kita pada ketika itu, orang yang muda, maka anak kita tadi, walaupun kita sudah dinikahkan, tetapi hukumnya itu anak zina. Waliyahzubillah. Sebab itu kita kena paham. Kita kena tahu. Bila ada ruang-ruang kelas-kelas seperti ini, pergilah. Rugi. Bila sudah kita berniat untuk kita mau bawa umrah, untuk kita buat haji, ambil peluang-peluang untuk yang dorang adakan kursus-kursus seperti ini, Masya Allah, subhanallah. Jangan kita terus-terus lompat saja. Oh, enggak, kenapa si Anu dulu itu pergi umrah? Anda juga dorong belajar, anda juga dorong kursus, boleh juga. Boleh saja, lidah tidak bertulang, cakap saja, suka hati kita. Tetapi apa hasilnya daripada perbuatan kita? Menjadilah kemurkaan, menjadilah Allah tutup hati kita, menjadi manusia yang tutup dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Bila sudah Allah tidak memandang kita dengan kasih belas dia, siapa kita? Masya Allah subhanallah. Betapa ruginya kita. Sebab itu saya memperingati diri saya dan para semua jamaah yang di hadapan ini. Carilah travel yang membawa untuk kita paham sebelum kita bertolak. Susah bila kita terus pergi tidak ada apa-apa, Masya Allah. Apa kita buat? Terjadinya lah asana Ka'bah, nah pergilah kamu pusing. Pergilah pusing katanya, Masya Allah. So tidak dikasih pendedahan kan? Nah, jadi itu insya Allah. Jadi sekarang kita ambil batu, kita terus melontar. Nah, sekarang ini kita daripada Basin ya, kita ke Mina dulu. Mina, ke mana Mina? Ah, sana. Ah, mana-mana lah Mina. Ah, oke, di sinilah kita. Yang dekat. Ah, ini Mina. Kita ini berdekat saja ini. Sebenarnya itu dekat juga di sana itu. Tapi memandangkan manusia terlampau ramai begitu, memang boleh di jalan itu. Kalau Arab itu memang dorong jalan. Sebab daripada dorong naik bus itu, lagi cepat jalan kaki. Tapi itulah yang mana tidak tahan itu tidak tahan juga. Jadi sekarang ini kita berada di Mina. Di Mina sekarang ini kita pilih-pilih batu itu. Batu tadi kita pilih-pilih mana kecil-kecil, ambil macam biji kacang, kacang.
Itu yang kita disuruh itu. Kacang biji kacang. Jangan ambil yang besar. Oh ini bagus, mau lontar ini bagus. Jangan. Begitu juga lelaki ya, ingatin ya. Jangan mengambil biji yang besar itu. Jangan tulah yang batu besar itu. Jangan. Kecil-kecil saja. Oke. Sekarang kita akan melontar kepada 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hukum 10 Zulhijjah. Baik. Ambil batu. Mari sini. Ini melontar. Ada bawa batu lah. Sedikit saja bawa batu ada. Jadi baik. Baik, lontaran. Sebab ini akan dinding ini begini nih, dinding nih. Dia sebelah. Sebelah saja ini, nanti besok 2 belah. Ini sebelah, baik. Boleh daripada sana, boleh daripada sini. Ingat kawasan ini nih, sedikit saja kita pegang di sini, maka ini adalah menjadi tanah halal. Karena tengok itu, kita melontar ini, di sini ini tanah haram. Bila kita ke sana sedikit ini, kita sudah di tanah halal. Nah, jadi di sini lontaran itu Bismillahirrahmanirrahim akbar. Bagi perempuan, Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Begitu. Begini ya, begini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan yakin. Yakin itu maksudnya jangan ada yang tidak termasuk. Bila dia tidak termasuk, maka tidak dikira 1. Bagus dekat. Boleh saja. Yang ada dekat, yang jauh itu sengaja dia orang tidak mau sabar kan. Buat apa mau laju-laju? Ada tumpan itu, berdarah juga. Jadi jangan kita ikut begitu, biar kita depan-depan saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baik. Lambat pula ini. Bagus saya ini 7 ni semualah kita umban. 7 tadi. Apalah begitu? 1, 2, 3, lambat pula. 1 kali. Dikira 1 lontaran. Dikira itu tapi 1 lontaran. Bukannya 7 itu yang biji itu tidak. 1 lontaran. 7 biji sudah kau kasih masuk, maka kau sudah tidak ada batu. Tapi lontaran itu tadi 1 sahaja. Lambat pula ini. Ada lagi yang macam lelaki ni dia kata lambat macam bagus kita tanam macam mana jagung. Pung dikasih masuknya. Itu dikira 1 juga lontaran itu. Cara melontar macam mana? Bukan mengumpan ini. Oh syaitan syaitan. Tidak ada sudah syaitan. Sekarang ini itu. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dia digoda oleh setan. Setan itu yang mengganggu dia agar dia tidak membuat begitu. Perkara-perkara begitu. Tetapi pada masa itu setan betul-betul iblis. Sekarang ini kita tidak ada. Ada yang berniat, syaitan. Aku kasih tinggal perangaiku macam setan. Tidak. Melekat juga diri kita itu sama setan itu. Tetapi yang kita manasik, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menjadi manasik haji. Artinya perjalanan haji, jadilah kita ikut kepada peraturan dan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebenarnya. Bukan kita setan. Setan. Aku kau tinggal jahat perangai. Itu jangan niat begitu. Perkara-perkara yang bukan dalam diri kita. Boleh lah niat begitu. Tapi janganlah setan. Aku kau tidak. Ya Allah, niat dalam hati ya Allah, mudah-mudahan dibersihkan hati saya dan saya buanglah perkara-perkara yang kemungkaran dalam hati saya. Allah. Anda boleh kita melontar, anda boleh begitu, anda boleh. Itu melempar sama ada lelaki ataupun perempuan. Apalagi kalau perempuan dia cukup ini nih, dia tidak boleh angkat ini. Ketika kita ini ada susu kan, ini tidak boleh nih. Boleh beginilah angkat. Bukan yang macam tidak mau. Matilah kau ini. Tidak boleh. Dan yakin bahawa batu itu 1 persatu telah pun memasuki lubang ini. Kalau dia terlepas, kalau dia melentur balik, maka kita kena ulang batu tadi. Sebab itu kita kena lebih. Begitu. Ini Jumratul Kubra. Ini hari pertama. Maka kita boleh bergunting,
dan selesai kita punya rukunnya ini, wajib ini nih. Artinya pertama, kubra ini bagi lelaki, selepas daripada dia bergunting di sini, maka dia boleh buka ihram dia. Berpakaian seperti biasa. Tawaf, dia memakai pakaian biasa. Begitu tawaf dia itu dia boleh memakai pakaian biasa. Boleh pantang larang sudah langgar. Sudah tinggal 3 lagi. Yaitu bersetubuh, bermulaan, kawin, itulah dia punya 3 itu perkara. Yang lain selesai. Baik, sekarang kita akan balik ke Mina. Ke kemah, kemah ini. Mana? Kemah. Kita akan balik ke kemah di sinilah. Di sinilah. Di sini saja. Mina. Ya, di situ duduk, konon-kononnya duduk lah. Iya, bermalam nih, 3 malam. 3 malam. Nanti, baik, sekarang ini tidak ada pekerjaan lain, melainkan kita beribadah, berdoa. Doa saja, kemudian zikir-zikir, baca Al-Quran. Esoknya, selalu orang Malaysia ini dia akan melontar sebelah malam. Melontar lagi. Ini nih akhir ini ya. Ini jumlah ulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kubra. Ini penghabisan. Dan ini nih jauh ini. Mau kita ke sono jauh tu. Dia tidak terus begitu, tidak. Dia jauh lah. Lebih kurang dalam macam jauh juga lah. Lebih kurang lah begitu. Boleh. Tapi sebabkan ramai orang tu kita tidak terasa lah. Macam dia sikit sajalah kita terasa itu. Sebenarnya memang jauh-jauh juga lah. Besok lagi. Berapa sudah? 12 kan? 12. Kita yang bijinya 21. Tapi ini balik awal tu artinya ini kecil, wusta, pertengahan, kubra. Kemudian hari ke-13. Hari ke-13 itu pun kita akan melontar penghabisan hari untuk kita bertolak ke Mekah. Okey? Di situ habis, sudah selesai, kita pun datang ke Azana. Kita ke Kaabah. Baliklah kita ini, balik ke Mekah daripada Mina ini. Boleh faham ke? Pergi balik ke hotel. Balik ke hotel. Baik. Kita kasih limpas dulu azan. Ingat tadi itu sebelum azan. Banyak panduan. Sebenarnya begitu. Kita tidak boleh terus-terus macam amal ini kan dia kena bagi ilmu betul-betul supaya dorong tahu. Saya biasa susah mau lihat sudah mau bagi dia mau kata mau halal mau tahan biasa. Umrah yang mau balik umrah. Iya, sama-sama kasih Tuhan. Insyaallah, amin ya. Terima kasih. Iya. Iya, insyaallah mudah-mudahan selamat pergi, selamat kembali. Ramadan. Iya, selamat pergi, selamat kembali ya. Nanti lain kali ikut pula sama saya. Iya, sama-sama. Akhirnya yang amin. Saya berjalan 28.000 ke Mekah. Sebelum Ramadan saya di sana. Nanti insyaallah tahun akan datang. Kita terangkan saja, lepas itu saya habis. Sebab tidak payah lagi diorang tawaf. Bila kita kasih suntikan ilmu Ustaz, dia lain aura dia orang.
guru ini lain-lain, pendekatan itu. Saya minta maaf saja kalau disempurna itu memang, kalau saya itu memang dorong, sebab saya terus derek kepada yang panduan betul-betul itu di pondok. Hati ke hati kan. Allahumma rabbana Muhammad wasilah Rasul maqam Muhammad. Baik, jadi alhamdulillah ketika syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita azan. Jadi saya rasa tidak perlu kita terangkan. Untuk haji itu kita sampai saja daripada Mina, terus kita ke hotel. Bila sampai di hotel lebih kurang dalam 2-3 jam kita akan istirahat, baru kita dibawa ke tawaf tadi. Tidak ada bezanya. Itu tawaf, kemudian kita sa'i. Sa'i kita hanya sa'i, tidak perlu kita untuk bergunting. Bila mana kita bergunting pun tidak jadi masalah. Nah, kalau kita contoh kita lupakan kita bergunting. Tetapi gunting kita yang pertama tadi ialah terpakai. Yang pertama tadi. Yang di Jumratul Kubra itu gunting pertama. Yang ini kita bila sa'i tidak perlu kita untuk bergunting sebab kita sudah bergunting di sana. Maka selesailah kita, maka kita digelarlah haji dan hajjah, insyaallah. Lepas daripada sa'i, kita sudah bergunting tadi, selesailah. Oke, jadi Ustaz, saya rasa tidak ada lagi apa-apa untuk kita buat. Sebarang pertanyaan insyaallah saya akan buka kepada semua jemaah dan saya akan bagi nomor telepon. Insyaallah apa-apapun kemuskilan kita akan membantu insyaallah di atas kemabruran, karena kemabruran Anda semua adalah pahala untuk kami juga insyaallah. Jadi baik 013 888 5730 Baik, Ustazah Hajat Talfa 888 5730 Oke, yang paling cantik hubungi Tuan Ustaz Roy. Itu boleh bertanya insyaallah. Jangan malu bertanya. Yang kita susah kalau amal ibadat kita tidak betul, jangan malu bertanya. Sebab kita bukan dididik, bukan perkara yang selalu kita buat. Ini jarang-jarang seumur hidup kita sekali saja. Jadi jangan malu. Yang penting mabrurah insyaallah. Oke, jadi saya akhiri dengan terima kasih di atas jemputan daripada Andalusia, terutamanya anak Anda Roy yang senantiasa menghubungi saya. Mudah-mudahan insyaallah kita akan berjumpa lagi di suatu ketika, di suatu masa. Kalau jumpa saya di mana-mana tegur, karena saya jamaah ramai, saya satu orang boleh kenal. Jadi saya akhiri dan saya memohon ampun dan maaf seandainya ada berlaku kesilapan yang menyinggung perasaan, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak itu artinya kelemahan diri sendiri. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tanpa. Kita doakan mudah-mudahan zikir itu insyaallah. Insyaallah nanti saya bagikan telepon saya. Oh, tidak ada pula. Ada kan nomor telepon saya tadi, nanti minta.